Jadi kalau misalkan pakai produk skincare ya, selain mengetahui hal yang tadi, dicek juga tuh BPOM-nya. Misalkan dia udah makan iklan duluan nih dok, memutihkan langsung dia pakai. Apa namanya, kan sekarang banyak banget ya produk-produk yang dijual, kita yang penting ini bisa glowing seminggu gitu loh sekarang. Nah itu cek dulu BPOM-nya. Selamat datang di Observasi Hermina, obrolan seru, varian edukasi. Bersama saya hari ini dengan Dr. Siti. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu basic skincare atau perawatan kulit dasar. Seperti yang sahabat Hermina tahu, kulit kita itu sudah bekerja sangat keras untuk melindungi tubuh kita. Tapi apakah kita udah memberikan timbal balik yang tepat nih? Apakah kita sudah memberikan perawatan kulit yang tepat untuk menjaga kesehatan kulit kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti gimana sih langkah-langkah yang tepat untuk basic skincare, produk-produk apa sih yang wajib kita punya untuk basic skincare, dan gimana perawatan kulit yang aman, di sini kita udah kedatangan tamu spesial nih. Jadi ada dokter spesialis dermatologi dan venereologi, ada dokter Desti, yang tentu saja sudah sangat berpengalaman dalam menangani permasalahan kulit dan juga banyak mengedukasi terkait kesehatan kulit. Gimana nih kabarnya dokter Desti hari ini? Sehat ya dok ya? Oke dok, hari ini Aku udah diundang. iya. Iya, hari ini topik kita seru banget nih dok. Jadi topiknya emang lagi naik daun banget ya dok, tentang basic skincare. Sebelum Banyak yang pengen ditanyain. iya nih dok, kayaknya sahabat Hermina ini udah kepo banget nih dok. Nah sebelum kita mulai ke intinya, boleh sharing sedikit mungkin dokter Desti, apa sih dok pentingnya bagi kita nih masyarakat untuk memahami terkait basic skincare? Kenapa sih kita tuh harus peduli tentang basic skincare? Basic skincare itu yang penting adalah bikin kulit kita gimana bisa sehat, tampak lebih sehat. Step-stepnya kan macam-macam ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Cuma prinsipnya adalah investasikan kulit kamu dengan produk-produk skincare yang tepat gitu. Jadi basic skincare itu kita harus mengetahui apa sih yang perlu kita lakukan untuk menjaga kulit kita jadi lebih sehat. Lebih sehat itu artinya tidak berjerawat, tidak iritasi, tidak perdarahan, atau kenyal, terus tampak bersinar. Lebih enak dilihat gitu ya dok ya. Jadi lebih pede kan. Jadi benar-benar investasi yang bagus sih untuk kulit dengan produk-produk atau basic skincare, perawatan kulit yang dimulai dari sejak dini. Intinya investasi buat diri kita sendiri gitu ya dok ya. Jadi penting banget nih teman-teman. Oke deh, sekarang kita mulai nih ke yang lebih serius. Gimana sih dok buat rutinitas perawatan kulit dasar yang sebaiknya dilakukan oleh pemula gitu dok? Kira-kira apa aja ya? Pemula tuh berarti kan baru yang pertama kali ya, pengen coba-coba nih kan ya. Jadi yang paling penting itu nomor satu, membersihkan wajah. Kayaknya kayak kita harus gak cuma membersihkan wajah itu pakai pencuci muka atau air aja. Jadi harus double cleanser. Misalkan yang memang suka dengan menggunakan makeup, artinya harus dibersihkan dulu makeupnya, baru dicuci dengan air dan facial wash. Nah, facial washnya itu juga harus sesuai dengan tipe kulitnya seperti apa gitu. Kemudian habis bersihkan mukanya, kita harus menghidrasi. Nah, menghidrasinya satu, aku nggak toner dulu nih, toner nih. Yang kedua, setelah toner pakai pelembab. Nah, dari pakai pelembab, kita bisa gunakan tabir surya. Kalau misalkan pagi hari, sunscreen ya dok ya. Jadi intinya pembersih, kemudian kita melembabkan, sama kita surya. Itu penting banget sih. Itu buat pemula ya, itu minimal banget berarti ya dok ya. Tabir surya itu nggak boleh dilewatkan. Pelembab apalagi
lagi. Oke, berarti yang wajib ada pertama pembersih, terus pelembab, sama tabir surya. Tuh buat cowok-cowok nih biasanya yang kalau cuci muka cuma air doang, bahkan pakai sabun mandi ya dok ya. Cowoknya juga butuh skincare sih. Tuh ya, teman-teman. Aja gitu. Karena apa namanya, justru kan kadang cowok karena dia terlalu cuek atau udah deh nggak kayak cewek masa bersih muka enggak gitu, justru bersih muka itu penting ya. Bahkan pakai pelembab dan sunset itu udah cewek dan cowok harus selalu dilakukan. Jadi nggak memandang gender ya dok ya, nggak memandang jenis kelamin buat skincare ini. Kalau kira-kira dok, buat perbedaan skincare yang bisa kita lakukan di pagi dan malam hari, ada perbedaannya nggak sih dok? Kalau dokter kan tadi jelaskan buat yang pagi hari nih kita wajib pakai tabir surya tambahannya. Kalau buat malam hari, apakah ada perbedaannya atau gimana dok? Iya dok, jadi ada ya perbedaan. Jadi kalau misalnya pagi hari itu kita preparation untuk daily activity kan, tapi kalau malam hari itu waktu kita rest. Berarti waktu kita mengistirahatkan body and mind, termasuk kulit dan kulit wajah kita gitu kan. Jadi kalau misalkan pagi perbedaannya lebih ke apa yang diolesin nih pagi dan malam. Jadi kalau pagi kita perlunya tabir surya, kalau malam kita lebih ke perawatan. Gitu. Jadi tapi stepnya kurang lebih sama. Misalkan kalau pagi itu kita harus gunakan pembersih, kemudian gunakan pelembab, habis pelembab tabir surya gitu kan. Tapi kalau malam kita habis bersih terus pelembab, kita gunakan perawatan-perawatan, misalkan retinol. Nah, itu salah satunya lagi hits juga ya, penggunaan retinol. Retinol itu kita gunakannya kali terakhir ya. Dan dia memang tidak boleh digabungkan dengan bahan-bahan lain yang sama-sama aktif gitu, misalkan AHA, BHA gitu, itu dia jangan digabungkan gitu. Nah, retinol kenapa sih dok dipakai itu malam hari? Soalnya itu sensitif ya terhadap sunlight. Jadi terhadap cahaya, ketika dia terkena cahaya bikin muka itu akan tampak lebih kemerahan atau iritasi, dia lebih sensitif gitu. Jadi dan dia lebih efektif bekerja pada saat kulit itu dalam keadaan istirahat. Makanya kalau malam kita olesinnya retinol. Tapi kalau pagi kita olesinnya tabir surya karena kan sinar matahari akan lebih banyak sinar matahari pada saat pagi dan siang hari. Jadi siap. Catat ya teman-teman, kalau pagi itu wajib pakai tabir surya, kalau malam kita bisa tambah step kayak retinol atau treatment yang lain. Kan tadi dokter udah ngejelasin nih kalau misalnya di malam hari misal kita bisa nambah step-step lain di luar cleansing sama pelembab tadi, kayak misalnya contohnya retinol. Dan retinol itu dia nggak boleh digabungkan dengan zat-zat aktif lainnya gitu ya dok ya. Karena retinol sendiri tadi bikin kulit kita lebih sensitif. Nah, kira-kira sih dok, selain hal tersebut, apa sih kesalahan-kesalahan umum yang sering orang lakukan pada saat merawat kulit dan gimana sih cara menanggulanginya? Kesalahan umum ya, oke. Ini secara general aja kali ya. Jadi sebelum kita menggunakan skincare, kita kan harus tahu ya cara pakai sebanyak apa, terus apa yang perlu kita pakai gitu kan. Kadang kesalahannya misalkan simpelnya kayak ngebersih muka. Ada orang ada yang tidak membersihkan muka sama sekali. Ya. Itu salah satu dari kesalahan umum ya. Salah banget deh itu ya. Apalagi yang membersihkan muka itu bahkan lebih sampai 5 kali misalkan sehari kan, itu juga nggak boleh gitu. Terus apalagi ada kira-kira ini pakai dicampur-campur nih bahan-bahannya. Misalkan pakai produk A, B, C adalah jadi satu aja tanpa mengetahui isi produk itu apa, isi kandungan bahan aktif itu aja. Sedangkan kita tahu ya kalau bahan aktif itu kan ada yang buat anti aging misalnya atau anti acne atau jerawat gitu. Kesalahan lainnya ini kita nggak tahu jenis kulit kita itu seperti apa. Misalnya kulit berminyak tapi dia pakainya buat
misalkan kalau lembabnya yang untuk kulit kering gitu kan ya, ada makin sangat tambah itu minyaknya kan ya, dan seperti itu. Terus ada lagi yang pada saat jerawatan itu nggak sabar, misalkan mencetin jerawatnya itu sangat nggak boleh. Jadi mencetin jerawat tuh ya bikin luka pasti pada kulit, terus nanti bikin bekas gitu kan ya. Nah, kesalahan lainnya adalah mungkin kurang sabar ya dok ya. Jadi kalau perawatan kulit itu harus ekstra sabar karena kulit itu butuh di treatment, kayaknya princess gitu ya. Jadi harus pelan, harus di treatment. Dia nggak bisa kita mengharapkan dalam 3 hari ada perubahan, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa instan gitu. Misalkan malam ini pakai besok mau glowing itu nggak bisa. Jadi ekspektasi mungkin harapan boleh ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi pakai ini satu produk ya dilihat dulu perkembangannya gitu. Terus udah kadang ada yang nggak sabar, udah mau nggak eksfoliasi kulit nih sehari 2 kali, itu juga nggak boleh. Sehari 2 kali iya boleh ya. Dari 1 minggu misalkan 1 sampai 2 kali. Jadi kulit juga nggak boleh terlalu dipaksa untuk dia jadi mengupas atau memaksa tentang harus glowing, itu nggak bisa. Jadi kesalahan umumnya itu mungkin awalnya lebih ke nggak sabar, terus menggabungin tadi segala macam, itu tanpa tahu bahan-bahannya itu apa gitu. Oke dok, ini juga dok. Jadi kalau misalkan pakai produk skincare ya, selain mengetahui hal yang tadi, dicek juga tuh BPOM-nya. Misalkan dia udah makan iklan duluan nih dok, memutihkan langsung dia pakai. Kan sekarang banyak banget ya produk-produk yang dijual, kita yang penting ini bisa glowing seminggu gitu sekarang. Nah itu cek dulu BPOM-nya. Terus reputasi sendiri dari si produk-produk tersebut, cari review-reviewnya gimana. Nggak selalu dok kalau skincare yang ada harga ada lupa nih gitu, cek dulu nih kandungannya, kamu butuhnya apa. Jadi misalkan ya jerawat ya butuhnya ya jerawat nggak bisa misalkan kita mau semuanya deh langsung buat jerawatnya iya, misalkan penuaannya iya, apa segala macam gitu. Berarti beda zat aktif, beda bahan juga beda fungsinya ya. Kita harus teliti dulu nih sebelum aja. Jadi sih kalau misalkan skincare juga ya mahal mau murah tidak sih kebutuhannya, sama cek dulu BPOM. Penting dicatat ya teman-teman, jangan sembarangan dalam menggunakan skincare. Rawatlah kulit kalian dengan sabar layaknya princess. Kulit kita juga butuh princess treatment dan bukan sulap, bukan sihir ya dong ya, harus sabar gitu. Oke deh, tadi kan udah disampaikan juga sama dokter Desti kalau kesalahan umumnya kita juga harus menyesuaikan skincare, bahan aktif skincare sama kondisi kulit kita. Nah, gimana sih dok caranya kita bisa mengetahui jenis kulit kita? Apakah kulit kita itu tipe yang berminyak atau kering atau normal atau kombinasi? Nah, gimana sih dok caranya? Jadi dok, kalau yang paling gampang nih yang bisa kita lakukan di rumah itu gini, misalkan kita cuci muka, kita membersihkan muka dengan gel poli gitu ya, pakai facial wash, terus pakai air yang tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, begitu secara bersih. Setelah itu keringkan dengan handuk, tunggu 30 menit. Nah, kira-kira dalam 30 menit itu akan kelihatan nih kulit muka kita tuh akan berminyak. Kalau berminyak bukan kayak pori-porinya kelihatan gitu ya, akan normal. Kalau normal artinya nggak terjadi apa-apa nih gitu, merah, kering atau kering. Kalau kering lebih kayak bersisi, terus kayak kenceng, ketarik. Nah, atau sensitif itu bisa berutusan atau merah-merah, atau ada juga yang bilang tipe campuran itu berarti antara kadang nanti normal, kadang nanti oily atau berminyak. Jadi biasanya kalau yang campuran itu dia tampak berminyak itu di area yang kayak hidung, sini sama lain gitu ya. Terus sih kalau secara teori mah banyak ya dok ya, cuma
secara gampangnya ya prakteknya. Jadi kita dari situ aja kita udah bisa tahu kira-kira mau beli skincare yang tipe apa nih, gitu, sunscreennya yang apa nih, gitu kan. Jadi kalau yang tipe kulit berminyak kan kamu harus lihat barang-barang atau skincare itu misalnya oil free atau misalkan base-nya water. Karena skincare juga udah banyak sih yang mencantumkan kayak ini buat, pasti mereka mencantumkan buat kulit tipe apa. Iya, atau misalkan di marketplace gitu kalian bisa melihatnya di apa namanya kayak keterangan gitu ya. Nah itu dibaca dulu tuh. Terus kalau misalnya emang ternyata nih dok kita udah terlanjur salah beli gitu, terus kita nggak tahu nih awalnya tipe kulit kita apa. Misalnya awalnya kita kira tipe kulit kita kering, terus ternyata kita pakai skincare buat yang kulit berminyak malahan, bukan yang buat kulit kering. Kira-kira dampaknya apa sih dok kalau kita pakai skincare yang nggak sesuai dengan tipe kulit kita? Yes, jadi kalau nggak pakai yang sesuai itu ada nanti kemerahan, beruntusan, atau jadi timbul jerawat malah. Nah, kalau dari itu kan jadi PR ya, harus berobat. Ya gitu. Itu kalau udah ada biasanya di beberapa pasien itu ada yang pasti bilang pas berobat, dok ini habis pakai skincare ini kemarin gitu. Iya, kadang saya juga bingung ya isi skincare-nya apa ya, karena mereka terlalu banyak gitu. Oh ini ya yang ini dok, dia jadi buka gitu, terus dari itu yang ini dok, oh ya udah berarti kamu tuh nggak cocok ini. Jadi nanti kita sebagai dokter kulit juga kita harus ngejelasin, kamu tipe kulitnya kayak gini, terus harus pakai skincare-nya seperti ini gitu sih. Jadi kalau ada masalah, baiknya konsultasi. Nah itu Ya. jangan ngejudge sendiri ya dok ya, segeralah konsultasi pada ahlinya. Oke, kemudian bisa nggak sih dok jenis kulit kita itu berubah seiring waktu? Apakah ada faktor-faktor dari eksternal atau faktor dari dalam tubuh kita yang bisa merubah jenis kulit kita dok? Ada sih dok ya. Jadi kalau misalkan secara usia aja, ya kan, baby skin sama adult skin itu pasti beda gitu. Dimana kadang kalau bayi mungkin lebih halus, sama nanti makin besar kena polusi lah, apa segala macam faktor eksternalnya banyak, makanan, terus kadang ada smoker atau konsumsi alkohol, itu pasti nanti akan mempengaruhi elastisitas kulit. Jadi contohnya ada yang pola hidupnya tidak bagus, misalkan tampak aging lebih dini gitu. Terus ada faktor hormonal juga, misalkan ada saat pubertas yang mungkin pasti akan terjadi jerawat, usia pubertas gitu ya. Atau misalkan faktor lagi menopause mungkin kulit akan menjadi lebih kering. Nah, paling gampang itu adalah minum air cukup. Gitu. Minum air yang cukup itu supaya membantu hidrasi dari dalam ya dok ya. Hidup sehat, stresnya juga dikurangi, tidurnya cukup. Jadi kalau yang begadang berharap kulitnya bakal glowing itu kayaknya susah ya. Nah, faktor lain apa dia apa? Makanan kira-kira makanan apa dok yang makanan itu biasanya gini, kalau makanan yang indeks glikemiknya terlalu tinggi itu kadang pada jerawat itu akan bikin kadang gula, coklat gitu ya. Iya. Tuh pecinta manis, sweet tooth, yati. Iya, kadang bikin makin merah gitu. Lo nggak sama jerawatnya ya. Kamu kemarin makan apa aja? Ya sih, supaya makan ini manis. Oke. Lihat ini perubahannya, misalkan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu pasti ada kok perubahannya. Kalau misalkan konsumsinya memang bagus gitu. Kalau kita sehat. Oke deh. Terus paling ini sih dok yang emang lagi hype juga nih dok terkait penggunaan sunscreen. Sebenarnya seberapa penting sih sunscreen itu dalam rutinitas skincare kita, sama gimana cara penggunaan sunscreen yang tepat? Kayak kan ada beberapa yang bilang sunscreen itu kalau di rumah aja nggak perlu dipakai lah apalah, tapi gimana sih dok yang sebenarnya tepat gitu terkait penggunaan sunscreen? Berapa SPF-nya juga yang perlu kita sunscreen yang tadi banyak iya dok, produknya banyak banget yang chemical lah, physical lah, segala macam. Jadi kalau sunscreen itu memang wajib banget ya hukumnya itu kayak dipakai setiap hari dan setiap pagi before daily activity.
Jadi ketika habis membersihkan muka, setelah pakai tombak, pakailah handuk surya. Handuk surya itu at least dipakai 30 menit sebelum kita keluar rumah. 30 menit sebelum Iya. keluar rumah. Nah, secara teori dia harus di-apply 2 jam sekali gitu. Karena dia kan, kita nggak tahu nih UV-nya yang keserap berapa banyak, yang sepanas apa di luar, kita kan nggak bisa ngitung ya. Nah itu memang setiap 2 jam itu harus diberikan gitu. Atau walaupun dalam ruangan juga harus dipakai ya, misalkan jendela itu kan pasti juga tembus ya, nah itu juga harus dipakai gitu. Nah yang bagus itu minimal SPF-nya 30 ya, terus dia biasanya tulisan kayak plus itu juga harus ada di kandungan sebelumnya, karena kan sinar UV nggak cuma di muka, pasti ada UVB, ada yang lain gitu. Terus Iya, berarti nggak boleh malas pakai sunscreen meskipun di rumah aja. Kan rumah kamu ada jendela-nya, cahaya matahari tetap masuk. Jadi tetap harus dipakai ya, teman-teman. Pakainya juga nggak boleh lebih sih, jadi secukupnya aja. Cukupnya. Seberapa sih dok? Biasanya dok takarannya? Biasanya 1 unit gitu ya. Nah itu kan untuk satu gini bisa dioleskan sekitar ini ya, itu bisa. Dan kalau pada yang area-area yang berminyak itu lebih sedikit aja pakainya. Yang penting terapisi aja. Nggak harus yang benar-benar banyak, makanya kayak harus dengkul gitu. Iya. Yang penting diri apply juga. Semua yang berlebihan nggak boleh ya dok. Manfaatnya apa sih dok kita pakai sunscreen tuh? Sunscreen selain melindungi kulit, dia juga biasanya kandungannya dia menekan. Nah, sunscreen itu mengurangi resiko penuaan dini, terus mengurangi dia kanker kulit ya. Semakin kesini tuh kayaknya kanker kulit tuh ada aja gitu karena sunscreen itu bukan hal yang priority bahkan untuk mungkin orang belum ngerti ya, untuk ada beberapa orang yang mungkin belum tahu manfaat-manfaatnya. Kanker kulit, penyerapan dini, terus dia juga bagus untuk mengurangi kulit, mengurangi iritasi. Untuk kulit yang sensitif kan, dan kalau kena matahari itu karahan, itu bisa sembuh sana. Dilapiskan dengan sisa itu bisa membantu untuk tidak terlalu iritasi. Jadi penting banget ya teman-teman, penyakit seberat kanker kulit itu bisa dicegah dengan step yang gampang banget sebenarnya ya dok. Iya, jadi penting banget ya teman-teman buat kita pakai sunscreen. Pertanyaan terakhir nih dok, kira-kira apa sih saran dokter buat teman-teman atau sahabat Hermina yang baru mau mulai skincare-an dok? Saran banyak ya. Dari tadi ini udah sebut ya, mungkin kesimpulannya aja dok. Oke. Jadi intinya untuk memulai basic skincare, tahu dulu tipe kulit kamu itu seperti apa. Itu nggak salah di skincare. Nggak lebih kok menginvestasikan menginvestasikan kesehatan kulit itu nggak gitu. Nah, yang pasti kalau merawat kulit itu satu, pola hidup sehat kan. Jangan males buat bersih-bersih muka, terus apalagi udah bersih makeup, terus jangan langsung udah pede, mukanya glowing, tapi makanannya nggak menjaga. Jadi pola hidup sehat. Stres dikurangi, ya cara mengatasi stres itu penting ya. Jadi udah itu harus dikurangi tetap. Terus tidur cukup dan hidrasi kulit itu satu. Nah, kalau untuk basic skincare sendiri jangan lupa dicek dulu kandungannya. Jadi kebutuhannya apa, sama untuk dirawat dan kandungannya apa. Dan harus produk-produk skincare yang itu harus BPOM. Dan ada lagi cek tanggal kadaluarsa. Ya, jadi kadang udah dan cuma makan ya dok yang dicek ya. Bulan Januari pakai udah bagus nih, gitu ditaruh aja dia skincare. Terus nanti baru dipakai lagi bulan tahun depannya. Nah itu jadinya udah expired. Nah itu harus dicek. Kan sih dok, kita atau teman-teman sahabat Hermina nih perlu konsultasi ke dokter spesialis kulit terkait permasalahan kulitnya. Ya, jadi kunjungilah atau datanglah ke dokter spesialis kulit kamu kalau udah benar kamu mempunyai masalah kulit, contohnya gatal mukanya, dan itu udah cocok tuh.
atau kemerahan bahkan sampai berbusa. Tapi kadang dagingnya udah pada berjerawat sih ya, gitu. Terus ya dok ya. Kadang udah sebulan baru datang, itu oke, nggak apa-apa. Yang penting ikuti nanti dokternya bilang apa, terapin apa, gitu, step by step dan sabar, gitu, untuk melakukan isi kandung. Nah, kalau misalnya sahabat Hermina mau konsultasi lebih lanjut nih terkait mungkin bingung memilih skincare apa atau ternyata udah masuk ke dalam udah punya permasalahan kulit, terus mau konsultasi, bisa banget nih konsultasi ke Dokter Desti di Hermina Bekasi ya dok ya. Makasih banyak Dokter Desti buat ilmu-ilmunya yang aku juga jadi belajar banyak nih dok dari podcast hari ini. Semoga sahabat Hermina juga dapat ilmu banyak ya dari podcast kali ini. Sahabat Hermina, jangan lupa buat follow Instagram Hermina Bekasi dan Hermina Group dan juga Instagramnya Dokter Desti ada di bawah sini ya. Oke, terus ikuti observasi Hermina untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya. Terima kasih, bye bye.